sebagian besar dunia, anjing adalah sahabat manusia, penjaga rumah, penghibur hati, bahkan bagian dari keluarga. Tapi dalam ajaran Islam, anjing justru memiliki hukum yang berbeda. Dianggap najis, bahkan haram untuk dipelihara secara sembarangan. Kenapa bisa begitu? Adakah alasan ilmiah di balik larangan ini? Islam tidak melarang secara mutlak keberadaan anjing, tapi ada batasan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, siapa yang memelihara anjing, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebesar 1 qirat, kecuali anjing penjaga ternak, ladang, atau berburu. Artinya, memelihara anjing untuk kebutuhan syar'i seperti berburu atau penjaga diperbolehkan. Aturan ini menunjukkan keseimbangan dalam ajaran Islam, memanfaatkan fungsi anjing tanpa melanggar prinsip-prinsip kesucian. Anjing dikenal sebagai makhluk yang sangat setia kepada manusia. Kesetiaan ini dipercaya berasal dari tugas awal anjing yang menjaga tubuh Nabi Adam hingga Allah meniupkan roh ke dalamnya. Hingga kini, sifat alami anjing sebagai penjaga dan pelindung tetap melekat dalam perilakunya. Namun Islam juga menegaskan air liur anjing najis, bahkan level najisnya berat atau termasuk mughallazah, sebab untuk mensucikannya harus dengan air 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Siapa yang menentang hukum ini maka dia telah menentang Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim. Menurut riwayat, penciptaan anjing memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang melibatkan Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan saat Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, iblis yang dikeluarkan dari surga karena kesombongannya merasa iri. Ia tidak terima manusia yang terbuat dari tanah memiliki derajat lebih tinggi dibanding dirinya yang diciptakan dari api. Dalam buku kisah Nabi dan Rasul disebutkan, sebelum roh ditiupkan ke tubuh Nabi Adam, iblis meludahi tubuh Nabi Adam yang masih berupa tanah. Ludah iblis mengenai bagian pusar Nabi Adam yang kelak menjadi alasan penting dalam penciptaan anjing. Setelah terusir dari surga, iblis tidak berhenti dalam usahanya merusak ciptaan Allah karena tidak dapat memasuki surga. Ia menggunakan tipu daya membujuk seekor ular agar membantunya. Iblis meminta ular menyembunyikannya dalam mulutnya sehingga ia dapat masuk ke surga tanpa diketahui. Di dalam surga, iblis mendekati seekor kuda, membujuknya untuk merusak tubuh Nabi Adam yang masih berupa tanah. Ia berkata kepada kuda, "Tahukah engkau, keturunan makhluk ini kelak akan menunggangimu?" Tergoda oleh ucapan iblis, kuda hendak menginjak tanah liat Nabi Adam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui niat buruk iblis dan mencegah rencana itu. Sebagai hukuman, Allah menciptakan seekor anjing dari bagian tubuh Nabi Adam yang terkena ludah iblis. Anjing ini ditugaskan menjaga tanah liat itu agar tidak rusak oleh kuda atau makhluk lain. Meski diciptakan untuk tujuan mulia, yaitu melindungi manusia pertama, anjing dianggap najis dalam Islam. Hal ini disebabkan asal penciptaannya, yakni dari bagian tubuh Nabi Adam yang telah terkena ludah iblis. Ludah itu mengandung najis yang menjadi alasan teologis kenapa anjing dianggap tidak bersih secara spiritual dalam Islam. Lalu bagaimana pandangan sains modern terhadap anjing, khususnya air liurnya? Beberapa studi menemukan air liur anjing bisa mengandung bakteri dan parasit seperti Capnocytophaga yang bisa menyebabkan infeksi parah bagi manusia dengan daya tahan rendah. Lalu ada bakteri E. coli, Salmonella, dan Giardia. Bahkan virus rabies yang mematikan jika tak ditangani segera. Dalam jurnal medis disebutkan kontak berlebihan dengan air liur anjing dapat menimbulkan resiko infeksi terutama pada anak-anak dan orang tua. Islam tidak melarang kita menyayangi hewan termasuk anjing. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Artinya bukan benci yang jadi alasan,
tapi perlindungan terhadap kebersihan, kesehatan, dan ketundukan terhadap syariat. Karena Islam mengajarkan hidup dalam keseimbangan antara kasih sayang dan kehati-hatian. Di era modern, banyak yang memandang aturan ini sebagai ketinggalan zaman. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, ini adalah bentuk preventif yang sudah diajarkan Islam jauh sebelum ilmu pengetahuan bisa membuktikannya. Larangan menyentuh najis tanpa membersihkannya adalah upaya menjaga tubuh dan lingkungan dari kotoran yang tak terlihat. Kasih sayang terhadap manusia, terhadap kesehatan, dan terhadap makhluk Allah itu sendiri. Karena Islam adalah agama yang menyeluruh, mencintai semua makhluk namun tetap menjaga kemuliaan manusia. Dari kisah ini kita belajar menghargai setiap ciptaan Allah, memahami batasan agama, dan mengambil pelajaran dari setiap hikmah yang tersembunyi. Bayangkan, jauh sebelum teknologi modern bisa melihat kuman, Islam sudah mewajibkan cuci tangan, wudhu, bahkan mencuci wadah 7 kali jika terkena najis berat. Ini bukan sekadar ibadah, ini adalah gaya hidup sehat. Pada tahun 2024, pemerintah Korea Selatan memberlakukan larangan penjualan daging anjing untuk konsumsi secara nasional. Undang-undang penting yang disahkan memberi waktu kepada peternak seperti Bapak Jo hingga Februari 2027 untuk menutup usaha mereka dan menjual sisa ternak mereka. Selain di Korea Selatan, di Indonesia, yaitu di sebagian daerah, masyarakatnya masih mengkonsumsi daging anjing walaupun tidak umum secara nasional. Di wilayah-wilayah seperti Sulawesi Utara atau Manado, Bali, dan Sumatera Utara atau di Batak, daging anjing dikonsumsi sebagai budaya. Pemerintah Indonesia tidak melegalkan daging anjing sebagai bahan konsumsi umum. Secara global, diperkirakan ada 27 juta anjing yang mati untuk dikonsumsi dagingnya oleh manusia setiap tahun. Meskipun pada era modern saat ini, mengkonsumsi daging anjing bukanlah hal yang lumrah, nyatanya praktek ini masih terus terjadi, khususnya di Asia dan di Afrika. Lalu negara mana yang paling banyak mengkonsumsi daging anjing di dunia? Konsumsi daging anjing dikatakan paling umum terjadi di China, Korea Selatan, Korea Utara, Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Swiss, India, Uzbekistan, Kanada, dan di negara-negara Afrika. Meskipun begitu, konsumsi daging anjing menjadi kurang populer di banyak negara lain karena generasi muda lebih cenderung menganggap anjing dan kucing sebagai teman dibandingkan makanan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa perdagangan, penyembelihan, dan konsumsi daging anjing akan menimbulkan risiko kesehatan akibat trichinelosis, kolera, dan rabies.